Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyapa dan menyampaikan strategi pembelajaran salah satu mata pelatihan pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan transformasional. Pada pelatihan kepemimpinan administrator oleh saya Abraham Ediopati Pedohi, Widyaswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Untuk strategi pembelajaran sebagai berikut. Untuk tahap persiapan pembukaan, saya akan membuka pertemuan dan memberi salam, memperkenalkan diri kepada peserta. Kemudian saya meminta komentar peserta, mengapa Anda mengikuti pelatihan ini. Kemudian saya menunjukkan sebuah kutipan dan meminta peserta mencermatinya untuk mengantarkan peserta memahami pentingnya kepemimpinan transformasional. Nah, ini salah satu pidato Presiden yang menunjukkan perlunya pemimpin transformasional. Kemudian saya menyampaikan kompetensi yang dibangun dalam pelatihan ini dan mengaitkan dengan agenda pertama, di mana kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan kinerja untuk menjamin terlaksananya kepemimpinan transformasional yang mampu mendayagunakan jejaring kerja dan mengelola setiap perubahan dengan tetap memperhatikan strategi komunikasi efektif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata pelatihan kepemimpinan transformasional, di mana mata pelatihan ini akan membekali peserta pelatihan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Hal-hal yang dibahas meliputi konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, mensimulasikan dan merefleksikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, kajian teks, success story, simulasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaplikasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan instansinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar, di mana tujuan belajarnya adalah setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan akan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Sedangkan indikator hasil belajar yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, kedua menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, dan yang ketiga mensimulasikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Untuk tahap penyajian materi pokok dan submateri pokok pertama adalah sebagai berikut: konsep dasar kepemimpinan transformasional, di mana submateri pokoknya adalah pertama, pengertian dan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam birokrasi. Kemudian kedua, prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Tiga, ciri kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sisi dari pokok pertama ini saya menanyakan kepada peserta tentang apa itu pemimpin dan kepemimpinan.
merupakan kepemimpinan transformasional itu. Kemudian ini ada pengertian pemimpin, kepemimpinan transformasional. Kemudian menjelaskan prinsip dan ciri kepemimpinan transformasional. Selesai penyajian materi pokok pertama, akan diberikan penugasan secara kelompok pada bagian akhir nanti. Kita akan masuk pada tahap penyajian materi pokok dan submateri pokok kedua, yaitu konsep dasar coaching dan mentoring, di mana submateri pokoknya adalah yang pertama, pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring, peranan dan karakteristik coach dan mentor, teknik-teknik coaching dan mentoring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk materi pokok kedua ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian tentang coaching dan mentoring, dan mengapa coaching dan mentoring itu penting, dan mengapa melakukan coaching dan mentoring, teknik-teknik coaching, dan teknik grow yang jadi model yang mesti dipahami oleh peserta. Ini langkah-langkah coaching. Kemudian setelah penyajian materi pokok kedua akan diberikan penugasan secara mandiri pada bagian akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan masuk pada penyajian materi pokok dan submateri pokok ketiga, yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional, di mana submateri pokoknya adalah yang pertama, refleksi diri kepemimpinan Anda, kemudian peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi, kemudian penerapan kepemimpinan transformasional, simulasi coaching dan mentoring. Untuk materi pokok ketiga ini saya meminta peserta untuk merefleksikan kepemimpinan dirinya, kemudian menjelaskan peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi dan menerapkan kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir simulasi coaching dan mentoring. Ini untuk refleksi kepemimpinan. Kemudian ini peran penting dari pemimpin dalam menggerakkan inovasi, di mana ia harus memberikan gagasan intelektual, berbagi pengetahuan, memberikan visi dan konsultasi, dan memberikan contoh perilaku inovatif. Pada bagian akhir akan diberikan tugas baik untuk kelompok dan individual adalah sebagai berikut. Penugasan pertama, peserta dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1 mau daftar hadir 1 sampai 10 dan seterusnya. Masing-masing kelompok berdiskusi secara virtual dengan memperhatikan pesan teks dan pertanyaan yang ada. Hasilnya akan dipresentasikan pada sesi berikut melalui virtual. Penugasan kedua, masing-masing peserta mencari atau menemukan tokoh sukses dalam kepemimpinan, kemudian memberikan alasan memilih tokoh tersebut, kemudian menjelaskan karakteristik kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Hasilnya akan disampaikan secara virtual pada sesi selanjutnya. Kemudian penugasan yang ketiga, simulasi coaching dan mentoring, mana yang pertama, pilihlah pasangan Anda, tentukan siapakah yang akan berperan sebagai coach dan siapakah yang akan berperan sebagai coach, dan lakukan ganti peran. Kemudian lakukan simulasi kegiatan coaching dan menggunakan teknik grow sesuai dengan tahapan pelaksanaan coaching. Lakukan feedback terhadap kegiatan coaching Anda, lakukan pertukaran peran, kemudian gali lesson learn dari kegiatan coaching dan lesson learn dari kegiatan coaching Anda beserta pasangan Anda. Buatkan dalam bentuk video untuk dipresentasikan pada sesi selanjutnya. Setelah selesai pembahasan tentang penugasan baik berkelompok maupun secara individual, dilanjutkan dengan menyimpulkan hasil belajar bersama, melakukan evaluasi pembelajaran, beri penguatan,
Sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Ucapkan salam penutup. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, tugas mandiri, success story, simulasi. Media virtual, Zoom, email, WA. Waktu kurang lebih 9 JP. Demikian uraian tentang strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional agenda kedua dan pelatihan kepemimpinan administrator secara distancing learning yang disampaikan. Saya menilai sungguh masih ada kekurangan dan keterbatasannya. Begitu usul, saran, komentar positif sangat dibutuhkan demi penyempurnaannya. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.